Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Ramadianti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 melalui Kortek, serta membahas konsep dasar perpajakan, dasar hukum, subjek, dan objek pajak, tarif, hingga contoh perhitungan pajaknya. Konsep dasarnya sendiri nih dari pajak sendiri itu apa? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan. Nah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk dasar hukumnya sendiri itu, pajak penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali mengalami perubahan nih. Dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Untuk subjek pajak sendiri ini, pihak yang dikenakan wajib pajak yaitu orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Nah, dalam konteks ini yang akan kita bahas adalah subjek pajak orang pribadi, khususnya karyawan. Nah, untuk objek pajaknya sendiri itu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri. Contohnya meliputi gaji, upah, tunjangan bonus, dan penghasilan lainnya. Untuk tarif penghasilan orang pribadi menggunakan tarif progresif, di mana 5% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah, dan 15% untuk penggunaan di atas 60 juta sampai 250 juta rupiah, dan 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta rupiah, dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai 5 miliar rupiah. Dan yang terakhir itu di 35% untuk penghasilan di atas lebih dari 5 miliar rupiah. Oke, langsung saja kita ke bagian utama korteknya. Sebelum kita lanjut ke loginnya, kita harus mempersiapkan beberapa tahapan pelaporan SPT tahunan, di mana yang pertama itu ada siapkan dokumen pendukungnya, baik berupa daftar harta atau aset, dan daftar utang yang dimiliki. Lalu ada bukti pemotongan atau pemungutan PPh dari pemberi kerja, lalu ada daftar harta atau aset dan hutang yang dimiliki, lalu ada daftar anggota keluarga dan tahunan, dan ada dokumen pendukung lainnya. Dan untuk yang kedua, kita langsung ke bagian login dan pembuatan konsep SPT tahunan. Nah, jika sudah disiapkan dokumennya, yang pertama kita langsung ke bagian kedua, yaitu login dan buat konsep SPT tahunan. Di sini sudah terlihat untuk bagian loginnya sendiri, di mana ID pengguna merupakan nomor NIK kita dan kata sandi yang sudah kita gunakan, dan juga chapter yang sesuai sama nilainya tersebut. Gitu. Langsung saja kita bagian login, atas ada nick dan nama pribadi kita, dan juga selanjutnya kita ke bagian unduh bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong PPh di bagian portal saya. Nah, lalu pilih di dokumen. Jika tampilan sudah seperti ini dan tidak terlihat apapun, kita bisa refresh terlebih dahulu. Lalu kita cari bagian bukti potong PPh pasal 21 AB atau BPA 1. Lalu kita unduh. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21, di mana Fitri merupakan karyawan tetap di PT SMS dengan status TK0, yaitu tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Untuk PTKP, di mana jika tanggungannya WP pribadi, itu berinisial TKP 1 di bagian status PTKP. Di mana perhitungannya itu dikurangi 54 juta, jika ditambah kawin itu pengurangannya di 4.500.000, dan jika mempunyai anak di mana tambahan pertanggungannya itu 4.500.000 per orang dengan maksimal anak 3 orang. Nah, selama 1 tahun, Fitri memperoleh beberapa jenis penghasilan, yaitu gaji sebesar Rp40.669.000, di mana tunjangan lainnya sebesar Rp4.636.789, dan premi asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp6.881.250, serta penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya sebesar 69 juta rupiah,
Selain itu, Fitri juga menerima bonus dan tunjangan hari raya sebesar Rp8.998.605, sehingga total penghasilan bruto yang diterima Fitri dalam 1 tahun sebesar Rp133.185.134. Selanjutnya terhadap pengurangan penghasilan bruto yang terdiri dari biaya jabatan sebesar Rp60 juta dan iuran pensiun sebesar Rp2.688.000. Dengan demikian total pengurangan adalah sebesar Rp8.688.000. Setelah dikurangi, maka diperoleh penghasilan neto sebesar Rp124.497.134. Karena status Fitri adalah TK0, maka besaran penghasilan tidak kena pajak atau PTKP-nya adalah sebesar Rp54 juta. Sehingga penghasilan kena pajak yang diperoleh adalah sebesar Rp70.497. Selanjutnya, pajak dihitung menggunakan tarif progresif, di mana yang tadi sudah dijelaskan, untuk lapisan pertama sampai dengan Rp60 juta dikenakan tarif 5%, dan sisanya dikenakan tarif 15%. Nah, dari perhitungan tersebut, diperolehlah pasal PPh 21 terhutang sebesar Rp4.574.550, di mana lapisan pertama yaitu tarif 5%, yang 60% dikalikan 5%, Rp3 juta, dan lapisan kedua di tarif 15% dikenakan sisanya, di mana Rp7.497 dikurang Rp60 juta itu hasilnya di Rp10.497. Lalu dikalikan 15% dari tarifnya, sisanya yaitu Rp1.574.550. Lalu total pajak setahunnya yang ditotalan yaitu Rp4.574.550. Diketahui bahwa pajak yang telah dipotong oleh perusahaan sebesar Rp4.471.000, sehingga terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp103.406. Dengan demikian, Fitri masih harus membayar kekurangan PPh pasal 21 sebesar Rp103.406. Nah, perbedaan antara perhitungan manual dan hasil pada sistem merupakan hal yang wajar, karena pada praktiknya terdapat penyesuaian pada akhir tahun sehingga status SPT dapat menjadi nihil. Demikian untuk contoh perhitungan pajaknya, langsung saja kita ke bagian lapor SPT. Untuk melapor SPT tahunan, kita langsung saja ke bagian surat pemberitahuan SPT. Kita klik bagian ini. Lalu karena status saya sudah dilaporkan, jadi teman-teman bisa menyusun terlebih dahulu untuk konsep SPT-nya. Kita buat konsep, lalu kita klik PPh orang pribadi, lalu lanjutkan, lalu pilih SPT tahunan, lalu periode dan tahunan pajaknya kita ambil di Januari sampai Desember tahun 2025, lalu untuk bagian ini lanjutkan, dan model SPT-nya itu kita pilih yang normal, lalu buat konsep SPT, karena saya sudah lapor di sini untuk model SPT-nya itu kebetulan. Nah, lalu karena saya sudah bayar, lalu kita klik saja. Jika belum bayar, nanti tulisannya itu pensil. Nah, langsung saja kita ke bagian SPT tahunan pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi, di mana ada bagian induk dan ada bagian L1. Dan di bagian induk terdapat header, di mana tahunan pajaknya di 2025, pembukaan periodenya itu di tanggal 1 sampai 12, untuk statusnya sendiri normal, dan sumber penghasilannya dipilih pekerjaan, dan metode pembukuannya itu dipilih untuk pencatatan. Langsung saja di sini langsung hadir di mana ada NIK, nama, jenis ID, nomor telepon, email, status kewajiban pembayaran pajak, dan NIK. Untuk bagian status kewajiban pembayaran pajak dan NIK harap dikosongkan jika memang kita membayar sendiri atau TK0. Langsung kita ke bagian ikhtisar penghasilan neto. Di mana apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan. Di sini akan otomatis jika tidak sesuai harap disesuaikan. Dan untuk bagian kedua, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jika tidak menerima, kita klik tidak. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jika menerima, ya. Jika tidak, tidak.
Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Jika iya, ya. Jika tidak, tidak. Untuk bagian perhitungan pajak terutang, di mana penghasilan neto selama setahun yang tadi sudah otomatis tertulis di sini, dan apakah terhadap pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat sumbangan keagamaan yang dibayarkan selain yang telah diperhitungkan dari BPA. Satu, jika tidak ada, tidak. Dan penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto harap dicek kembali. Seharusnya sudah sesuai. Dan penghasilan tidak kena pajaknya karena tadi kita TK 0 atau tiga kosong, maka di sini langsung kelihatan pemotongannya di 54 juta rupiah dan juga penghasilan kena pajaknya di 70.497 rupiah yang tadi sudah kita perhitungkan dan juga PPh terutangnya senilai 4.574.550 rupiah yang tadi juga sudah sesuai dengan BPA 1. Apakah terhadap pengurangan PPN terutang? Nah, kita balik lagi cek bagian bawah. Jika bagian bawah sendiri status SPT-nya nihil, maka tidak usah diisi. Lanjut di bagian PPh terutang setelah pengurangan PPh terutangnya, yaitu tetap sesuai di Rp4.574.550. Nah, untuk bagian kredit pajak, apakah terhadap PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Karena kita pemberi kerja, jadi dikreditkan oleh pemberi kerja. Jadi kita pilih iya, di mana nilai yang sudah sesuai dengan BPA satunya di Rp4.574.550. Untuk angsuran PPh-nya kita tidak ada, STP PPh pasal 25-nya tidak ada, dan apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh-nya? Jika tidak ada, ya jawab tidak ada. Langsung untuk PPh kurang lebih bayarnya di sini karena tidak ada lebih atau kurang bayar otomatis akan nol. Dan apakah terhadap surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Jika tidak ada, ya jawab tidak ada. Nah, lanjut ke pembetulan diisi PPh kurang dan lebih bayar pada SPT yang dibetulkan tidak ada dan PPh kurang lebih bayar karena pembetulan juga tidak ada. Nah, untuk G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar diisi jika statusnya lebih bayar karena statusnya di sini nihil maka kita tidak isi. Nah, lanjut kita ke bagian angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Karena apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan kewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika tidak, tidak. Apakah Anda menyusun perhitungan ketersediaan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya? Jika tidak, tidak. Dan apakah Anda membayar angsuran PPh pasal 25 OPPT tahun pajak berikutnya? Jika tidak, jawab tidak. Nah, untuk perhitungan selanjutnya, pernyataan transaksi lainnya di mana harta pada akhir tahun pajak diisi secara otomatis, di mana nilainya sebagai berikut, dan apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Jika ada, ya. Jika tidak, tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Jika ya, jawab ya. Jika tidak, tidak. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika ya, ya. Dan jika tidak, tidak. Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Jika ya, ya. Jika tidak, tidak. Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? Jika ya, ya. Dan jika tidak, tidak. Apakah Anda menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jika ya, ya. Dan jika tidak, tidak. Dan kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembaliannya jika ya, ya. Dan jika tidak, tidak. Kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha peredaran bruto tertentu yang dapat dimintakan pengembaliannya. Karena di sini otomatis nol dan tidak ada, jadi tidak ada. Laporan keuangan yang telah diaudit jika tidak ada ya kita tulis karena jenis pembukanya adalah pembukaan sederhana gitu. Lalu yang kedua, bukti pembayaran zakat keagamaan. Karena tidak ada di lampiran BPA 1, maka kita tulis saja tidak ada. Lalu bukti pemotongan sehubung dengan kredit pajak luar negeri, karena kita tidak ada, jadi tidak ada berkas yang perlu dilampirkan. Surat khusus kuasa dan dokumen lainnya tidak ada. Nah, di sini tuh ada pernyataannya di mana status SPT-nya nihil. Dan juga ada NPWP dan nama lengkap kita. Lanjut saja kita ke bagian L1. Nah, untuk L1 ini ada beberapa poin. Nah, di mana poin pertama harta pada akhir tahun pajak. Dalam artian bagian ini berisi daftar seluruh harta yang dimiliki wajib pajak sampai dengan akhir tahun. Misalnya kemarin di
31 Desember. Meliputi apa? Meliputi tabungan, rekening, kendaraan, motor, rumah, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kekayaan wajib pajak. Contohnya, Fitri mempunyai saldo uang tunai sebesar Rp405.503, maka kita masukkan ke dalam kas dan setara kas. Untuk kodenya, deskripsinya uang tunai bank, nomor akunnya, nomor rekening kita, atas nama kita, nama banknya, nama bank kita, lokasi harta kita, tahun perolehannya di 2025, dan saldo akhirnya diisi senilai yang ada di rekening kita. Untuk keterangannya di harta PPS. Lalu kita bagian kedua, di mana piutang, Fitri tidak mempunyai piutang, jadi tidak ditampilkan atau tidak di. Untuk bagian kedua, piutang karena tidak ada, jadi kita lanjut jika ada harap diisi. Untuk bagian investasi dan sekuritas karena Fitri tidak ada. Dan yang keempat, harta bergerak, di mana Fitri mempunyai sepeda motor merek Honda Beat Street nomor plat sekian atas kepemilikan nama pribadi dengan NIK yang sesuai dengan STNK-nya kita dan nama pribadi kita dan tahun yang saya beli di Fitri membeli di 2023 dengan harga perolehan senilai Rp19.300.000 dan nilai saat ini di 2025 seharga Rp14.500.000 dengan keterangan harta PPS. Jika ada harga lainnya bisa di-upload juga di dalam sini. Langsung karena Fitri tidak mempunyai harta tidak bergerak termasuk tanah bangunan jadi tidak diisi. Dan harta lainnya karena Fitri tidak mempunyai itu maka tidak diisi. Dan untuk ikhtisar hartanya sudah terlihat harga perolehannya senilai Rp20.005.503 dan nilai saat ini di Rp15.305.503. Langsung kita ke bagian utang pada akhir tahun pajak, di mana bagian ini berisi seluruh utang yang masih dimiliki hingga akhir tahun. Contohnya, cicilan rumah KPR, kredit kendaraan, dan pinjaman lainnya. Kita masukkan ke bagian utang pada akhir tahun pajak jika ada. Karena Fitri tidak ada, maka tidak dimasukkan. Lalu bagian C, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Berisi data anggota yang menjadi tanggungan maksimal 3 orang. Contohnya, anak dan istri. Seperti tadi karena Fitri K0 atau K0 maka tidak ada tanggungan. Jadi di sini harap dipotongkan saja. Dan yang D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Bagian ini berisi penghasilan bersih dari pekerjaan setelah dikurangi biaya-biaya tertentu. Biasanya diambil dari yang tadi sudah kita ambil, bukti potongnya. Nah, di sini tuh kelihatan bahwa nama pemberi kerjanya itu apa, nomor identitas pekerjanya juga terlihat, penghasilan brutonya juga terlihat, dan pengurangan penghasilan brutonya juga terlihat, dan penghasilan netonya juga terlihat. Jadi di jumlah D ini keseluruhannya ada hasilnya di Rp124.497.134. Jika sudah ada, kita lanjut ke E, di daftar bukti potong pemungutan PPh. Di mana bagian ini berisi daftar pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain yang sudah dijelaskan di bukti potong PPh 21 dari perusahaan sebagai kredit pajak atau pengurangan pajak terutang, di mana nama pemotongnya juga sesuai sama sebelumnya dan NPWP perusahaannya juga terlihat, nomor bukti pemungutannya juga terlihat, tanggal bukti pemotongan juga terlihat, dan jenis pajaknya terlihat, dan hasil totalan dari penghasilan brutonya juga terlihat. Dan dari sekian yang sudah diisi, terlihat bahwa PPh yang dipotong atau dipungut di Rp4.574.550. Jika sudah sesuai diisi semua, kita langsung ke bagian induknya dan diisi untuk bagian status. Lalu pencet dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap dan jelas. Lalu diklik saja, disimpan konsep, lalu bayar dan lapor. Karena saya sudah bayar, karena saya sudah lapor, jadi tidak terlihat. Nah, jika sudah, harusnya ada tanda tangan dokumen digitalnya dengan memasukkan otorisasi sebelumnya yang sebelumnya dibuat. Lalu masukkan paspresnya dan juga simpan sampai muncul sukses. Baru klik konfirmasi tanda tangan dan muncul sukses.
Nah, sekarang berubah ke SPT. Nah, sekarang berubah ke SPT yang dilaporkan dan bisa langsung dilihat bukti penerimanya. Bisa di-download ataupun via email. Demikian penjelasan mengenai pelaporan PPh 21 SPT 1770S beserta konsep dasar perpajakan dengan contoh perhitungannya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih, dan sampai jumpa.